Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang rute jalan ACST atau rute jalan dari sisi perusahaan GoPublic PT Akset Indonesia. Kita akan bahas tentang PT Akset Indonesia, bagaimana perkembangan sebelumnya, bagaimana kondisi sekarang, dan juga potensi ke depan, sehingga memang kita mampu menganalisa bahwa PT Akset ini atau Akset ini bisa untuk memberikan gambaran yang prospektif untuk Anda sebagai trader ataupun Anda sebagai investor, sehingga keputusan-keputusan yang kita lakukan terhadap kondisi internal maupun eksternal daripada bisnis Akset ini lebih kita pantau ya, artinya dapat kita prediksi dari awal, sehingga memang akan lebih membuat kita yakin bahwa memang perusahaan ini adalah perusahaan yang sehat, baik dari GCG ataupun dari hitung-hitungan secara makro. Teman-teman, oke. Kita akan bahas ya teman-teman semua untuk Akset ini. Yang pertama, bagaimana potensi sahamnya, kemudian dari sisi internal fundamental, kemudian dari sisi technical, dan juga dari sisi makronya seperti apa, dan juga dari rencana bisnis ke depan, sehingga memang teman-teman juga dapat memberikan memperoleh manfaat daripada video kali ini. Oke, teman-teman, kita akan mulai saja dari disclaimer ya teman-teman. Disclaimer kali ini seperti biasa, kita akan disclaimer. Tujuannya apa disclaimer? Yaitu untuk memberikan bahwa kita memberikan gambaran bahwa kita hanya memberikan pandangan tentang video ini, bagaimana suatu saham baik itu akan ditradingkan ataupun diinvestasikan, sehingga ini menjadi suatu masukan untuk teman-teman, sehingga melalui video yang kita buat ini bisa memberikan masukan yang positif. Kemudian segala keputusan trading ataupun investasi sangat privasi, dan itu menjadi hak prerogatif Anda, yang kita merekomendasikan pun sebenarnya tidak berhak, tetapi ini sebagai pandangan ilmu pengetahuan dari ekonomi, sehingga teman-teman juga bisa menjadi suatu masukan yang positif dari pandangan-pandangan kita. Ya, kita bicara dulu secara lebih awal ya. PT Akset Indonesia ini adalah perusahaan yang sudah lama ya untuk listing di Bursa Efek, sehingga memang perusahaan ini untuk para investor yang sudah lama pasti sudah mengenal saham ini. Artinya saham ini sudah lalu lalang lah di bursa, sehingga teman-teman juga jika Akset ya pasti mengenal Akset. Sebelumnya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pekerjaan konstruksi, bangunan dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa anak perusahaan ya, ada beberapa anak perusahaan yang juga bermain di produk-produk penunjang, sehingga memang perusahaan ini bisnisnya semakin lama semakin juga berkembang, sehingga juga menjadi hal yang sangat positif bagi perusahaan itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita masuk aja ke chat dulu ya teman-teman, ke technical ya. Untuk technical chart daripada Akset ini, saya sedikit gambar-gambar untuk Akset ya, bahwa memang
posisi saat ini memang dikategorikan dalam konteks bearish ya, atau downtrend. Dalam bahasa kerennya downtrend, tetapi cenderung sideways, artinya harganya masih melandai gitu. Ada letupan naik, turun lagi, letupan naik, turun lagi. Mungkin ini masih ada belum berefek yang positif apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam tahun 2020, ketika di kisaran bulan pertengahan tahun, sekitar pertengahan tahun atau di kuartal ketiga masuk kuartal kedua masuk ke kuartal ketiga, perusahaan ini baru menerbitkan saham baru dengan red issue ya, sehingga memang perusahaan ini serius dalam arti untuk melakukan pembenahan dari sisi modal dan juga dari sisi pemilikan entitas, kemudian dari sisi manajemen, sehingga memang masyarakat kita, masyarakat masyarakat di pasar modal mengerti bahwa memang concernnya Aksset ini sangat fokus sekali untuk pembenahan bisnis dan juga meraih prestasi di masa yang akan datang. Ya, Aksset sendiri adalah suatu perusahaan yang sebelumnya hanya single ya, dalam arti belum masuk ke grup entitas tertentu, tetapi ketika KSP PT Karya Supra kalau nggak salah itu menjadi pemilik mayoritas saham, apalagi kemudian PT KSP tersebut diakuisisi juga kepemilikan sahamnya secara mayoritas oleh United Tractor ya, atau UNTR. Sementara UNTR juga adalah bagian dari mayoritas kepemilikan entitasnya dipegang oleh Astra International Group, sehingga memang secara tidak langsung Aksset ini merupakan bagian daripada bisnis cucunya daripada Astra Group secara secara holding, sehingga mau tidak mau masyarakat kita sebagai masyarakat pasar modal mengetahui bahwa memang Aksset punya potensi kedepannya untuk bisa memberikan perbaikan dan juga capaian-capaian yang positif. Oke teman-teman, kita baca chartnya saja secara sederhana ya. Untuk stokastik ini sudah mulai mendekati angka 50 poin ya teman-teman, di harga sekarang 452. Kemarin penutupan tanggal 8 Januari 2021 452. Ini sudah di kisaran angka 45 sampai 62 ya. Kemudian ini memang sesuatu yang dirasa secara positif ya dari sisi technical, artinya terjadi rebound walaupun memang masih kecil ya. Beda memang ketika di pertengahan tahun Aksset ini sudah pernah naik ke lumayan tinggi di angka 600-an, kemudian turun lagi dan sekarang naik lagi seiring dengan performa yang lumayan baik daripada Aksset ini. Posisi sekarang di 452 secara stokastik masih bullish ya teman-teman, garisnya lurus ke atas, ini yang hijau dan juga yang merah pullbacknya terjadi di kisaran bulan Oktober November, sehingga memang kondisi trend up-nya, kondisi uptrendnya maksud saya sudah terjadi dari bulan November ke Desember. Mudah-mudahan di awal tahun ini kondisi uptrendnya secara stokastik memang masih masih ke atas ya, artinya masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, dalam arti setidaknya setelah melewati angka 50 poin stokastik. Kemudian di MA ini belum menyentuh ya untuk MA 20, kemudian masih jauh juga untuk MA 60, sehingga memang kita akan tunggu ya apakah Anda seorang investor yang menunggu perkembangan situasi harga pasar, harga saham gitu maksud saya, atau memang masuk di harga yang rendah untuk saat ini.
Artinya potensi kedepannya memang dari sisi pivot harga tertinggi itu di 5.975 di bulan Maret 2015 sampai 2020 terjadi penurunan yang sangat dalam, 120 angka low price itu di Maret juga tahun 2020. Artinya secara overall selama 5 tahun ini terjadi downtrend yang sangat dalam ya, dari 5.900 ke 120 perak per lembar saham. Sehingga ini menjadi potensi manakala terjadi perubahan dari sisi internal perusahaan, baik dari sisi bisnis, kemudian dari sisi manajemen, dari sisi permodalan, dan juga dari sisi pengelolaan keuangan. Sehingga memang kedepannya potensinya masih sangat tinggi. Artinya kita baca di sini secara pivot garis terdekat untuk target adalah di 1.500-an, kemudian resisten selanjutnya di 3.000-an, kemudian resisten selanjutnya di 4.500-an, dan sampai ke 5.900-an. Ini adalah target high price all time ya teman-teman. Sehingga memang untuk Anda yang investor jangka panjang, ini adalah potensi yang sangat besar. Artinya historical yang terjadi sebelumnya pada tahun 2015 punya peluang untuk kembali ke harga 5.900-an setidaknya dalam 5 tahun rentang menurut historical price daripada aset ini. Artinya 2015 ke 2020 turun sampai 120, sekarang 2020 sampai 2025 katakan itu 120 punya potensi bisa naik ke 5.900 atau bisa naik lebih high lagi ke 6.000-an. Jadi potensinya seperti itu. Walaupun secara teknikal masih di bawah MA ya, moving average, sehingga ini masih belum potensial. Kalau orang teknikal mengatakan belum melewati garis minimal 20. Kalau garis 5 ini sudah tersentuh di angka 500-an, tetapi untuk MA 20 ini masih belum. Sehingga memang kondisinya secara jangka pendek masih belum terbentuk chart yang terbaiknya, walaupun sinyal daripada stokastik sudah menunjukkan angka mendekati 50 poin, yaitu di 45 low-nya saat ini, kemudian high-nya di 62 poin. Oke, kita masuk ke fundamental aja ya teman-teman. Kita masuk ke fundamental aja sehingga memang video ini nggak terlalu lama ya, nggak berlarut-larut. Oke, kita masuk ke ikhtisar laporan keuangan ini untuk aset ya teman-teman. Di periode 2018 kita lihat perkembangannya memang positif. Oke, kita flashback dulu ya teman-teman ke situasinya daripada pos-pos daripada kuartal ketiga untuk laporan keuangan atau financial statement di kuartal 3 30 September 2020. Kita akan bacakan sebelum nanti head to head antar kuartal ataupun antar annualnya, sehingga 2018, 2019, kemudian kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 kita bisa runut secara lebih gamblang lagi ya. Dalam arti pos-pos yang sudah terjadi setidaknya di kuartal 3 itu bisa memberikan ataupun bisa lakukan komparasi dengan laporan-laporan yang nanti sudah kita susun di Excel. Oke, kita masuk ke pos-pos daripada teman-teman, pos-pos daripada financial statement di 30 September kuartal 3 2020. Ini adalah pernyataan direksi tentang laporan keuangan ya, ada materinya juga. Kemudian ini adalah aset ya, aset daripada laporan keuangan untuk kuartal ketiga tahun 2020 yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 ya teman-teman.
Ya, untuk ke financial statement kita akan juga, karena ini panjang ya teman-teman, apa namanya, pos-posnya banyak juga. Mungkin kita akan hanya beberapa hal yang akan kita bahas, sehingga memang teman-teman juga akan lebih tidak lebih banyak menyita waktu. Oke, baik, kita masuk ke FS ya teman-teman. Sebelumnya tadi kita sudah bahas ada surat pernyataan pelaporan. Kemudian ini adalah anak perusahaan subsidiary atau anak perusahaan daripada PT Akset, itu ada 7. Masing-masing kepemilikannya 99%, 100%, 60% itu ada, 55% juga ada. Kemudian juga 100% ada 96%. Kita sebutkan satu persatu ya. Ini ada lokasinya di Indonesia, kemudian juga ada di Vietnam. Ya, kita sebut Aneka Raya Konstruksi Mesindo. Ini jasa penunjang konstruksi, kegiatan usahanya. Kemudian PT Akset Fondasi Indonesia, jasa konstruksi juga sebagai pekerjaan konstruksi. Kemudian PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia, ini penunjang konstruksi, aktif 60%, lokasi Indonesia. Kemudian PT ATMC Pump Services, ini jasa penunjang konstruksi, lokasi Indonesia, aktif ya 55%. Kemudian Akset Indonesia Company Limited, itu jasa konstruksi yang ada di Vietnam. Jadi Akset itu ada dua, satu di Indonesia, satu di Vietnam. Tetapi yang di Vietnam itu adalah sebagai anak perusahaan, sedangkan yang ada di Indonesia, Akset Indonesia, PT Akset Indonesia Tbk, itu sebagai holdingnya. Itu yang di Vietnam dari tahun komersil 2008 ya. Ini sementara tidak aktif, kita tidak tahu halnya. Kemudian PT Inotech System, ini jasa penunjang konstruksi. Kemudian PT Sachindo Machinery, perdagangan besar dan alat berat ya. Ini 96%, shareholdernya 2014 aktif di komersil. Oke, itu untuk anak-anak perusahaan daripada PT Akset ya. Perlaporan kuartal ketiga, kita lihat di kuartal ketiga, di sini kita lihat ada pos kas setara kas ya, sekitar 63 miliar. Kemudian piutang usaha, piutang non usaha. Ya, kita sampaikan bahwa ini adalah perusahaan konstruksi, jadi mungkin sangat berbeda pembacaan daripada ikhtisar laporan keuangannya, baik di balance ataupun di income, termasuk pos-posnya atau kalimat-kalimat daripada pos-pos transaksi, rekening transaksi itu, sehingga mungkin teman-teman bisa mempelajari secara tersendiri untuk hal-hal tersebut. Kemudian juga ada ini piutang non usaha ya, sama kemudian ada piutang retensi ya. Piutang retensi ini adalah istilah daripada perusahaan konstruksi, di mana kita ketika kita mendapatkan pekerjaan dari pemberi kerja, katakan misal senilai 10 miliar, maka kita pas pada saat pembayaran setelah pekerjaan selesai, dalam surat perintah kerja itu tertulis retensi, artinya dana yang ditahan oleh pihak pemberi kerja atau pihak pembayar ketika pekerjaan selesai, senilai persentase tertentu, antara katakan umumnya 5%, 10% sampai 15%, sebagai jaminan klaim daripada kondisi fisik ataupun non fisik dari hasil pekerjaan kita. Jadi ketika ada kerusakan secara fisik, maka dana retensi itu yang akan ditahan dan diposting sebagai piutang yang belum dikembalikan dari perusahaan pemberi kerja. Jangka waktunya ada yang 3 bulan, 6 bulan. Setelah masa itu baru uang retensinya masuk. Makanya ditulis di sini sebagai piutang retensi ya. Kemudian ini bruto pemberi kerja lumayan besar, 1,3, 2019 7 triliun.
1,3 itu kuartal 3, baik pihak ketiga atau berelasi. Kemudian ada persediaan, ini persediaan mungkin di anak perusahaan ya teman-teman. Uang muka, ini uang muka adalah uang muka pekerjaan ya, yang ada di kontrak kerja. Kemudian apa namanya, sehingga itu total 2,8 di aset lancar. Aset tidak lancar, piutang retensi ada juga, kemudian pajak, investasi jangka panjang segala macam, itu jumlah asetnya. Kemudian kita lihat dari sisi liability, ada utang usaha, utang non usaha, utang bruto pemberi kerja. Artinya PT Akset juga memberikan apa namanya, pekerjaan ke pihak ketiga juga gitu, untuk pengadaan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bukan spesifikasi daripada Akset itu sendiri untuk proyek-proyek tertentu. Kemudian ada juga pendapatan diterima di muka, kemudian accrual juga, kemudian ini sewa pembiayaan juga, kemudian liability jangka panjang, liability pembiayaan, kemudian pinjaman pihak ketiga, sehingga total liability. Kita masuk ke ekuitas ya. Untuk ekuitas ini modal saham yang beredar itu sekitar yaitu sejumlah 6,4 miliar lembar saham, masing-masing harganya 100 rupiah di store dengan nilai penuh. Terus juga ada tambahan modal store, cadangan lain-lain, dan sampai pada total liability dan equity. Kemudian kita masuk ke pendapatan bersih ya teman-teman. Juga ada pendapatan beban pokok pendapatan, kemudian beban penjualan, beban umum, sama juga penghasilan keuangan, biaya keuangan, kemudian yang lainnya juga ada. Terus juga kita ke bawah ada atribusi untuk kepentingan pemilik saham pengendali sampai sama ke bawah ke apa namanya, ketentuan permodalan ya, kepemilikan permodalan. Itu pos-pos daripada PT Akset untuk laporan keuangan di kuartal ketiga nih ya teman-teman. ya kita masuk ke ininya aja ya teman-teman, masuk ke pokok-pokok daripada laporan keuangan daripada PT Akset ini ya, sehingga memang apa namanya, kita lebih simple lagi. Oke, kita lanjut di kas Tarakas untuk tahun 2000 berapa? Sorry. Untuk 2018 ya teman-teman, akhir tahun kas 222, kemudian 2019 turun sampai di kuartal 1 474, kemudian turun 233, kemudian turun lagi di 63 di kuartal 3. Ini kas yang digunakan untuk berbagai kebutuhan tampaknya menurun ya, walaupun masih dari sisi positif. Berarti memang dalam setahun 2020 ini belum ada pemasukan daripada pembayaran pekerjaan yang lumayan besar, sehingga kas juga tersedot untuk kegiatan-kegiatan perusahaan, baik kegiatan pokok ataupun kegiatan penunjang. Dengan begitu kita lihat piutang usaha ya pihak ketiga tahun 2018 cuma 260, naik 547 2019, naik lagi Q1 800-an, kemudian turun lagi Q2 500-an 488, dan turun sedikit 487 di Q3. Jadi ini secara piutang usaha pihak ketiga lumayan besar ya, artinya dari sisi pekerjaan di tahun 2020 nilainya sangat besar, ataupun ini kita juga berprasangka ini adalah akumulasi daripada piutang di tahun 2019 yang belum dibayar, ataupun memang piutang yang terjadi di pekerjaan tahun 2020, tetapi ada modal daripada piutang yang belum dibayarkan dari pihak ketiga pemberi kerja terhadap PT Akset.
Kemudian persediaan ya kecil 30 miliaran di 18-19, kemudian naik sampai 47 di Q3. Sehingga current asetnya untuk 2018 8,1, naik 2019 9,4, masuk ke Q1 itu 3,7, 3,2, 2,8 ya. Ini juga turun karena memang ada mungkin aset yang dipergunakan sehingga memang turun. Kemudian non current aset ini juga dari 2018-19 di angka 900 miliaran ya, sehingga total asetnya di 2018 8,9, 2019 naik 10,4 triliun, kemudian Q3 4,6, 4,1, 3,7 ya, turun tetapi nggak terlalu banyak ini. Kemudian liability, kita lihat liability di 2018 2,6 dan turun tajam 8,17 ya di 2020, kemudian stabil di angka 80. Utang usaha juga di 2018 naik 2019 4,8 triliun, dan rata-rata di sekitar 700-800 miliar. Kemudian utang usaha pihak ketiga itu ya, untuk liability jangka pendek ini naik dari 2018-2019 sampai 9,9 triliun. Kemudian Q1 4,3, 3,9, 2,6. Kemudian liability jangka panjang ini 106, 165, 148 di kisaran 100-an miliar. Kemudian sehingga total liability-nya itu dari 2018 ke 19 itu naik sekitar 3 triliun ya. Masuk ke Q1 4,5, 4,1, 2,7. Nah, di liability ini mungkin agak sedikit rada jomplang juga sih teman-teman. Artinya kalau saya baca, apakah memang strateginya masih belum berjalan ataupun sudah berjalan tapi memang bertahap. Saya soroti di sini liability jangka pendeknya sangat tinggi sekali jika dibandingkan dengan liability daripada jangka panjang ya teman-teman, sehingga memang ini kalau dibiarkan terus-menerus maka liability daripada jangka pendek yang tinggi ini sangat sangat mempengaruhi kas secara keseluruhan. Artinya liability jangka panjangnya hanya 5% daripada total utang jangka pendek, dan tentu ini saya baca kurang sehat ya. Artinya imbangannya terlalu jauh gapnya dari antara 100 miliaran ke 2,6 triliun di rasio jangka pendek jangka panjang. Pendapat saya mulai mungkin dialihkan ya daripada utang jangka pendek ke utang jangka panjang, karena walaupun memang hutang jangka pendek itu secara rate dan biaya lebih murah, tetapi dengan jumlah yang sangat tinggi ini pasti akan mengerus daripada kas ya teman-teman, dan juga daripada pendapatan. Setidaknya mungkin dibagi 40-60 ataupun 45-55, ataupun lebih baik 30-70, 30 utang jangka pendek, 70 utang jangka panjang. Artinya untuk kondisi utang jangka panjang, kenapa jumlahnya besar? Karena tenornya lebih panjang, walaupun rate bunganya lebih tinggi, tetapi itu untuk bisa ada jeda waktu selagi perusahaan menyiapkan untuk menyiapkan untuk perbaikan dan juga meningkatkan profitability, sehingga perlahan tapi pasti utang jangka pendek tertutupi, utang jangka panjang juga tertutupi, dengan konteks bahwa utang jangka panjang cicilannya jauh lebih murah walaupun secara total bunganya lebih mahal. Ini hanya 5% ya. Jadi ini koreksi dalam arti ya kurang bagus kalau menurut saya, di mana utang jangka pendeknya lebih tinggi, sangat jauh beberapa kali daripada hutang jangka panjang. Kemudian ke ekuitas ya. Kemudian ke ekuitas dari 2018 sampai Q2 2020 sebelum RI ya, sebelum right issue,
Saham itu 70 miliar secara nilai. Kemudian modal store sekitar 808 miliar sampai Q2. Kemudian mereka rebound pullback break up ke atas ke 1,7 triliun ya di kuartal 3. Ini ditopang oleh kondisi right issue yang sudah ditebus ya daripada exercise right-nya. Artinya kepemilikan yang tidak ditebus right-nya, maka kan terjadi dilusi. Menurut informasi PT KSP sebagai majority shareholder ini menebus semua right yang menjadi haknya dia, sehingga sekitar 450 miliar daripada PT KSP ini bisa menebus RI, sehingga permodalan juga naik ya dari 800 ke 1,7 triliun di kuartal 2 ke kuartal 3. Artinya ada sekitar 900 miliar dana segar daripada aset ini masuk ke kas di kuartal ke-3. Sehingga kita akan lihat nanti di kuartal ke-4 ataupun di laporan tahun 2020 sekitar mungkin Januari akhir ataupun sampai Februari akhir, itu akan muncul apakah dana segar daripada RI itu untuk melakukan boosting produksi, menggenjot penjualan, mengurangi utang jangka pendek atau utang jangka panjang, ataupun memang dicadangkan sebagai ekuitas. Kita belum tahu secara pasti, tetapi saat ini sampai Q3 ada penambahan modal yang sangat signifikan sehingga ekuitasnya juga naik 1,03 triliun di kuartal ke-3. Kemudian secara liability dan ekuitas juga dari 8,9 2018 ke 10,4 2019 cenderung stabil 4 triliun 3 triliun di kuartalan 2020. Kemudian jadi sehingga dalam hal ini total share-nya per lembarnya di 2018 1,6 miliar lembar saham, sampai ke kuartal 2 1,6 dan naik sekitar 4,5 miliar lembar saham ya kira-kira yang dicetak dalam right issue pada saat itu dengan harga tebus kalau nggak salah Rp265, sehingga naik juga secara share saham yang diterbitkan. Itu gambaran daripada balance ya. Saya soroti hanya utang jangka pendek jauh lebih besar nilai value-nya daripada utang jangka panjang. Kemudian juga ada sorotan kita di penambahan modal ekuitas sehingga terjadi hal positif daripada right issue. Itu pokok utama yang dicermati daripada balance di FS-nya aset ya. Kita ke rugi laba teman-teman, profit loss-nya di aset tahun 2018 ini penjualan 3,7 3,9 triliun ya. Kemudian Q1 477, Q2 748 dan Q3 naik sekitar 150 miliar 980 untuk angka pencatatan pendapatan daripada aset. Kemudian beban pokok juga kita soroti ya. Beban pokok di 2018 itu 3,0 triliun ya, sehingga di sini beban pokok penjualan pendapatannya 81% dari penjualannya. Ini kan sebenarnya kalau saya baca why gitu, ada apa sebenarnya mahal sekali untuk biaya beban pokok penjualannya. Apakah karena perubahan kontrak, perubahan harga, kita belum tahu pasti, tapi ini agak sedikit mengkhawatirkan dari sisi beban. Harusnya memang manajemen kedepannya lebih bisa mengontrol cost atau beban yang produktif dan yang tidak produktif sehingga efisiensinya tercapai. Kemudian kita lihat juga di 2019 itu 4 triliun dari pendapatan 3,9. Jadi jelas ini sangat inefisiensi ya. Sangat tidak efisien bahwa beban pokok penjualannya 4 triliun sehingga
pendapatannya cuma 3,9 triliun, sekitar 100 miliar yang loss daripada kenaikan beban itu. Ke Q1, Q2, Q3 490 atau 103 dari penjualan, kenaikannya 7,707 miliar di kuartal kedua, itu 95% dari 748 miliar penjualan di kuartal kedua. Kemudian ini juga agak riskan saya bacanya di beban pokok penjualan 1,1 di kuartal 3 itu penjualannya yang terbook 960 miliar. Jadi ada 124% over daripada cost melewati pendapatan, sehingga ini akan sangat merisaukan. Artinya tergerus kasnya, tergerus pendapatannya, rugi labanya oleh salah satunya biaya yang sangat tinggi ya ini. Ini catatan di profit loss. Kemudian secara overall untuk rugi labanya di 2018 itu profit 21 miliar dan untung rugi besar-besaran di akhir 2019 1,1 triliun ya teman-teman untuk aset ini. Kemudian ada perbaikan di belum ada perbaikan sampai Q1 2020. Artinya masih kita tunggu ya. Q2 250 miliar, kemudian naik lagi 752 miliar di kuartal ketiga. Ini tekanannya jelas saya lihat ini terjadi karena beban pokok pendapatan sangat tinggi sekali ya teman-teman. Itu yang utama daripada koreksi untuk aset di income statement. Dan juga kecenderungan rugi labanya naik turun seperti ini karena saya baca masih ada kesulitan-kesulitan daripada pekerjaan kontrak, sehingga memang dana dikeluarkan dulu untuk pekerjaan, tetapi pembayaran dari pemberi kerja memang mundur juga, sehingga tekanan daripada kasnya sangat tinggi, ditopang oleh biaya pokok yang sangat tinggi sekali ini teman-teman. Mungkin ini koreksi ataupun data yang saya dapat kurang aktual ya, karena data ini untuk FS kita dapat dari bursa ya, dari halaman web bursa. Oke, itu kritikalnya di beban pokok yang tinggi ya teman-teman, dibandingkan dengan pendapatan yang terjadi per kuartalan atau di 2018-19. Oke, kita lihat rasionya ya teman-teman setelah di income statement. Kita lihat rasio earning per share ini untuk aset ya. Untuk aset ini minus sekali karena memang profitnya juga minus ya. Terakhir hari ini di 2021 itu minusnya 752 miliar dengan saham beredar 6,4 miliar, sehingga minus 117 rupiah per sahamnya. Kemudian pernya minus 0,3, Q1 1,63 minusnya, 1,56 minusnya, kemudian 3,8 minusnya di 2021 saat ini, atau di Q3-nya itu di di 1,56 untuk pernya minusnya minus 1,56 kali. Nah, kita lihat ke book value per share-nya ya teman-teman, yaitu equity berbanding dengan share ataupun saham yang beredar. Pertanyaannya kita bahas sedikit ya, untuk per ini jadi minus karena memang di EPS-nya, net profit-nya minus, sehingga minus semua secara overall. Kemudian di per-nya, stock price-nya ini sangat kecil ya, 232 di kuartal 1, 256 di kuartal 2 harga saham ya ini. Kemudian kuartal 3 183, dan hari ini di 2021 452 di closing kemarin ya, hari Jumat.
sehingga memang IPS pernya juga minus ya, di bawah 1%. Bahkan di tahun 2020 Januari ini minus 3,8 pernya ya. Itu dimungkinkan karena pertama harga saham naik, tetapi IPS-nya di mana ditunjang oleh net profit yang rugi akan sangat menggerus daripada pernya ya, menjadi minus. Oke, kita ke PBV ya teman-teman. Harga saham dibagi BVPS. BVPS-nya sudah kita tulis di atas. Ini harga Q1 232 berbanding 104 BVS, sehingga 2,2 kali price booknya ya, harga wajarnya. Kemudian apa namanya, di di kuartal 2 harga 256, BVPS-nya di 23, jadi 11,25 kali ya teman-teman. Kemudian kuartal 3 ini harganya 183, BVPS-nya 160, jadi 1,14 kali daripada price book-nya. Kemudian di hari ini 452 dibagi BVPS 160, 2,82 kali ya. Jadi PBV-nya 2,82 kali di atas 1 poin, sehingga ini saham kecenderungannya mulai menaiki harga mahal ya. Dan itu masih wajar karena saya baca dengan aset yang begitu besar harusnya memang ditopang persentase pernya menyetabilkan gitu antara equity, net profit, dan juga saham yang beredar. Jadi rata-rata untuk satu BEP-nya itu di Rp160 per saham ya teman-teman. Sementara hari ini 452 di closing. Artinya harga wajar berdasarkan per BVPS-nya itu di angka Rp160 untuk hari ini di 2021. Tetapi harga realnya kan di market 452. Jadi ini overprice menurut perhitungan secara rasio ya teman-teman. Kemudian kita lihat DER-nya di mana 2020 di Q1 itu total utangnya 4,5 triliun, equity-nya 1,6. Kemudian Q2 juga, sehingga rasio utangnya 2.717% ya di Q1. Q2 itu di 11.337% ya daripada DER-nya. Kemudian di kuartal 3 karena ada penambahan jumlah saham beredar, ini mulai menurun lagi ya teman-teman. Liability-nya 2,7, equity-nya 1,03, sehingga 286,7% DER-nya. Dan DER-nya di atas 100%, ini mungkin sebagai warning ya, warning alert system bahwa memang segeralah hutang-hutang terutama jangka pendek itu dikurangi ya, ataupun diseimbangkan dengan utang jangka panjang, sehingga praktis tekanan-tekanan daripada kas nggak terlalu berat. Oke ya teman-teman, itu beberapa hal tentang fundamental. Kita masuk ke topik selanjutnya. Ini kita dari cuplik data dari konten per hari ini ya teman-teman, bahwa bisnis fokus ACST sudah disampaikan ke publik walaupun belum resmi. Artinya kita akan dapat data resmi untuk target dan juga kondisi makro bisnis aset di 2021 setelah ada laporan keuangan di full year 2020 atau ada public expose, sehingga memang ACST akan memberikan pengumuman-pengumuman untuk target dan rencana bisnis di 2021.
ya. Kita lihat di sini beritanya hingga Desember 2020 Akset telah memperoleh nilai kontrak baru sebesar 289 miliar, yaitu antara lain fondasi stasiun LRT Halim, kemudian fondasi Avenue Residence, kemudian tol akses bandara Kertajati Jawa Barat ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada perbaikan daripada know your customer, artinya rekan-rekanan targetnya juga akan diperbaiki. Secara manajemen mudah mulai ada perbaikan sana sini di Akset ini. Itu menurut berita. Nah, kita bacakan di sini. Terakses Bandara Kertajati dan mayoritas kontrak baru 2020 didominasi oleh pekerjaan fondasi. Jadi tahun 2020 banyak dilakukan pekerjaan, yaitu pekerjaan fondasi. Target perusahaan tahun 2020 adalah untuk mendapatkan proyek sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Yang mana hingga kini proyek-proyek kami dapatkan selama tahun 2020 kami pandang sudah selesai sesuai prinsip. Ya, ini dari korporat sekretari ya, teman-teman. Jadi 2020 akan fokus ke grup Aksetnya, di mana anak perusahaan sebagai value chain ya, yang akan bergerak antara lain di rental alat berat, kemudian jasa formwork atau backisting, kemudian rental passenger hoist dan tower crane ya, maupun asosiasi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berasal dari asosiasi, jasa asosiasi ya. Di antaranya adalah konslet pumping ya, teman-teman. Ini bahasa-bahasa yang konstruksi ya. Nih, pada tahun 2021 Akset masih akan fokus mencari peluang pada 3 lini bisnis, yaitu fondasi, struktur, dan infrastruktur. Artinya memperkaya keahlian dari ketiga bidang itu untuk memboost daripada pekerjaan Akset itu sendiri. Dimisalkan pekerjaan soil improvement pada proyek fondasi yang Akset lakukan di Pelabuhan Patimban ya, dengan metode cement deep mixing melalui pengerjaan yang sipil di pembangunan antara lain. Artinya kemarin di pekerjaan di Patimban juga ada pekerjaan lain dengan berupa pekerjaan soil improvement, itu di PLTU Karimun, kemudian PLTU Cirebon, dan PLTGU Jawa 1. Artinya fokusnya ke manajemen keahlian ke bidang-bidang tertentu sembari mendorong anak-anak perusahaan untuk bisa ikut mensupport kegiatan Akset secara holding, ataupun lebih gencar lagi dari anak-anak perusahaan itu untuk melakukan prestasi dengan mendapatkan kontrak-kontrak baru ya, teman-teman. Di samping itu, dengan adanya dengan adanya akuisisi dari Astra Group, saya yakin pekerjaan Astra Group akan juga disambungkan dengan Akset secara jangka panjang ya. Mungkin setelah Akset dirasa cukup untuk bisa melakukan bisnisnya secara sendiri, secara mandiri ya, teman-teman. Ya, itu dengan begitu kita ada beberapa hal yang nantinya juga kita akan bahas tentang bagaimana Akset ke depannya. Di antaranya adalah penetapan target ya, teman-teman, di tahun 2020 dengan situasi bahwa kondisi keuangan daripada Akset positif dengan kondisi yang progres daripada kas, kemudian piutang juga masih tinggi, kemudian dari sisi permodalan juga ada penambahan, sehingga praktis secara fundamental ada sisi buruk, ada sisi positifnya. Tetapi cost yang tinggi di rugi laba pasti akan menekan daripada profitnya itu sendiri, sehingga terjadi minus. Itu salah satunya disumbang oleh tingginya biaya atau beban pendapatan penjualan. Kita buat statement untuk planningnya, teman-teman ya. Ini adalah investasi secara overall, konteksnya 5 tahunan, di mana 2015 ke 2020 terjadi biris. Kemudian harapan kita antara 2020 sampai 2025 setidaknya bisa memberikan gambaran
akan wave atau gelombang cat itu terbentuk ke atas lagi dimulai saat ini. Dengan open kita prediksi 410 sampai 530, kemudian profit 1 di 1590 sampai 3060, kemudian profit 2 ke 4525 sampai ke 5950, sehingga lossnya juga karena harga murah pasti kita akan tipis ya untuk lossnya. Untuk cut lossnya 365 sampai 280, kemudian dari 220 ke 135. Itu untuk plan actionnya daripada investasi ataupun trading dari teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke summary, ke kesimpulan. Kita sudah buat kesimpulan untuk ACST bahwa yang pertama kelebihan dan yang kedua adalah kelemahan. Kita akan lihat di sini bahwa kelebihannya satu, kas dan setara kas positif dari 2018, 19, kemudian Q1, Q2, dan Q3 di 2020, serta ditopang oleh piutang yang masih tinggi. Artinya hampir sekitar 70% piutang yang belum terbayar oleh pihak ketiga itu menggerus pendapatan. Seandainya sudah dibayarkan pasti kerugiannya tidak terlalu besar. Sehingga perlu ada manajemen daripada kas ini untuk bisa menopang daripada bisnis secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian kedua, utang jangka pendek membaik ya. Utang jangka pendek itu membaik dalam arti ada penurunan dari angka-angka yang tinggi di tahun 18, kemudian 19, kuartal ke-1, kuartal ke-2. Walaupun begitu masih terjadi timpang antara jangka pendek dengan jangka panjang, di mana jangka pendek lebih gede nilainya daripada utang jangka panjang. Walaupun ini saya cuma baca dari laporan keuangan, jadi mungkin tidak 100% pernyataan saya juga benar adanya gitu. Oke, itu kelebihan yang kedua, utang jangka pendek membaik. Kemudian yang ketiga, permodalan meningkat dengan rate issue ya, salah satunya. Artinya ada dana kesegar dari right issue dengan konteks menambah modal yang bisa dialokasikan untuk pekerjaan di tahun 2021. Jadi tidak menambah utang lagi gitu, konteksnya ada dana segar setidaknya selama tahun 2021. Kemudian keempat, ini tren meningkatnya pendapatan perusahaan. Pendapatan meningkat tetapi ditopang oleh beban yang tinggi, tetap walaupun begitu terjadi kerugian. Tetapi trennya sudah terbentuk terhadap pendapatan yang terus meningkat. Kemudian kelima, ACST didukung oleh entitas yang kuat, yaitu ASII dan juga UNTR, di mana United Tractor dan juga ACST dan juga pemegang saham mayoritas ACST yaitu PT KSP juga pemilik di atas mayoritas entitas di shareholder di UNTR ataupun di Astra sendiri. Artinya Astra sebagai holding yang besar punya kekuatan untuk mengendalikan United Tractor, punya kekuatan untuk mengendalikan KSP, di mana KSP juga punya kekuatan untuk mengendalikan mayoritas saham ACST. Kemudian kita lihat kelemahannya ya. Kalau kita baca di sini kelemahannya yaitu satu, kas walau positif tapi tertekan karena utang jangka pendek lebih besar daripada utang jangka panjang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini tidak terjadi sinkronis yang kurang baik menurut saya, karena jangka panjang hutang lebih bagus secara bisnis ya. Tetapi ini jumlahnya jauh lebih besar jangka pendeknya dibanding hutang jangka panjang. Kemudian kelemahan kedua, beban pokok penjualan dan pendapatan tidak efisien, over 80% dari pendapatan. Artinya pendapatannya 7, biayanya 9 atau 8,5. Ini tidak sehat secara pengaturan bisnisnya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan dan juga ada prospek yang jelas untuk menangani hal tersebut. Jadi ketiga, ACST masih rugi secara kuartalan 2020. Artinya tadi kita lihat kuartal 1 juga rugi, kuartal 2 rugi, kuartal 3 rugi. Kita lihat nanti kuartal keempat ataupun akhir tahun 2020 apakah rugi. Setidaknya dengan terakhir 700-an miliar rugi ditopang oleh pembayaran dan sebagainya sampai akhir 2020 mungkin harusnya ruginya di bawah 300 miliar ya, seperti itu. Jadi kalau di bawah rugi
300 miliar akan lebih enteng gitu manajemen untuk mengatur tekanan biaya daripada pengelolaan utang jangka pendek tersebut. Kemudian keempat, kelemahannya yaitu lemahnya manajemen dalam kontrol biaya-biaya tadi. Artinya manajemen perlu digenjot GCG-nya seperti apa, kemampuannya seperti apa dalam hal pengadaan, dalam hal pekerjaan, dan dalam hal penyelesaian pekerjaan, sehingga perlu juga manajemen untuk bisa memastikan itu bahwa tidak terjadi lagi inefisiensi, terutama di tingginya beban pendapatan. Oke teman-teman, hampir 1 jam ya kita bicara di sini, sudah 54 menit teman-teman. Lumayan banyak ACST yang kita bicarakan. Silakan di deskripsi ada nomor kontak yang bisa hubungi untuk sekedar diskusi ataupun tanya-tanya tentang hal market Bursa Efek Indonesia. Ya teman-teman, itu saja untuk kita pertemuan kali ini ya. Karena memang kita juga mungkin mendapatkan info-infonya nggak terlalu 100% dari sumber yang asli, walaupun 100% kelembagaan dari bursa dengan memberikan data laporan keuangan adalah hal yang valid gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi perkembangan yang selanjutnya, mudah-mudahan Akset ini bisa melakukan perubahan dari sisi pengelolaan biaya, kemudian terutama biaya pendapatan penjualan, karena biaya yang lain, biaya administrasi dan biaya keuangan relatif stabil. Yang perlu dicermati adalah biaya beban pokok pendapatan dan penjualan di masing-masing pekerjaan ataupun di unit usaha anak perusahaan daripada Akset ini. Artinya begitu, sehingga ke depannya Akset bisa memberikan rute jalan yang baik bagi investornya ya teman-teman ke depan. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton untuk video kita kali ini. Kita jumpa ke pembahasan saham-saham selanjutnya ya di Bursa Efek yang mudah-mudahan video kali ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua dalam mengambil keputusan trading ataupun investasi di bursa saham. Please silakan untuk bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kita di luaran untuk bisa juga membaca bersama-sama daripada pembelajaran tentang analisa LK ini. Dan juga tetap semangat, jaga jarak ya teman-teman, tetap hidup sehat karena memang masih situasi pandemi, dan juga tetap stay close, lebih dekat dengan keluarga. Terima kasih. Selamat pagi, kita jumpa, sampai jumpa.